Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Faizah Rashidah, Dr. Faizah Rashidah, Magister Kedokteran Tropis, dan seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ummahat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini di bulan Zulhijjah, bulan yang penuh kemuliaan, kita mengangkat tema yang sangat populer untuk kita bahas di saat ini. Tema yang berkenaan dengan bulan Idul Adha, yaitu bagaimana kita dapat belajar parenting dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah tema yang sangat relevan untuk kita semua sebagai orang tua, calon orang tua atau pendidik generasi masa depan. Nabi Ibrahim bukan hanya dikenal sebagai bapaknya para nabi, tetapi juga sebagai sosok ayah yang luar biasa. Beliau memberikan teladan dalam mendidik anak-anaknya, membimbing mereka dengan keimanan yang kokoh, penuh kasih sayang, namun juga ketegasan dalam prinsip. Bagaimana Nabi Ibrahim membangun komunikasi dengan anaknya, bagaimana beliau menanamkan tauhid, serta bagaimana beliau mengajarkan ketaatan dan pengorbanan. Dan semua ini insya Allah adalah pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Mari kita membuka majelis ini dengan penuh keikhlasan, harapan akan ilmu yang bermanfaat, serta niat untuk terus memperbaiki diri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang membawa perubahan dan menjadikan kita orang tua yang lebih bijaksana dan mendidik anak-anak kita dalam cahaya iman dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kajian kita, forum kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Faizah Rashidah, Magister Kedokteran Tropis. Kepada beliau Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Faizah Rashidah, tafadholi mashkura Ustazah. Terima kasih Bu Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi semua urusan kita, dan alhamdulillah kami bisa memenuhi
kembali undangan dari ibu-ibu di Majelis Taklim Smart Parents. Parents Community ya. Nggak tahu ini sudah yang keberapa ya Bu Mimi ya. Ya, semoga Lupa. tidak bosan bertemu dengan kami dan semoga pada siang hari ini ada insight, ada hal-hal kebaikan dan kemanfaatan yang bisa ibu-ibu ambil dari apa yang saya sampaikan. Hari ini kita akan belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Secara spesifik nanti yang kita ambil memang bukan bukan semua hal, semua aspek dari perjalanan keluarga Nabi Ibrahim yang kemudian akan kita pelajari, tapi kita akan menyorot atau memotret yang ada kaitannya, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam melakukan pendidikan dan pengasuhan anak atau parenting. Sehingga yang kita memang potret adalah kita coba menggali belajar parenting dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak semata dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tetapi kita juga akan belajar dari istri Nabi Ibrahim, yaitu Ibunda Hajar dan juga Ibunda Sarah, lalu kemudian dari Nabi Ismailnya sendiri dengan saudara beliau Nabi Ishak. Sebagaimana yang kemudian diceritakan oleh Al-Quran maupun oleh dalil yang lain. Jadi ini nanti yang akan kita bahas ya. Saya mengawalinya dari bagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya itu memang memiliki banyak keutamaan. Nanti kita akan lihat di situ sehingga kita bisa tahu bahwa mengambil pelajaran, mengambil teladan dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga oleh keluarga beliau itu adalah suatu pengajaran yang sangat berharga. Karena Allah sendiri juga kemudian banyak memberikan pujian di situ baik kepada Nabi Ibrahimnya sendiri maupun kepada keluarga Ibrahim. Lalu dari situ kita akan mulai masuk kepada bagaimana satu persatu kita belajar. Pertama tentu saja dari Nabi Ibrahimnya, lalu kemudian kita lanjutkan kepada belajar dari Ibunda Hajar dan Ibunda Sarah, dan yang terakhir kita akan belajar dari Nabi Ismail dan Ishak. Yang pertama, subkonten bahasan kita adalah kita mencoba memahami bagaimana keutamaan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fihim, telah terdapat pada diri mereka. Mereka di sini ini adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dikatakan oleh Allah, sudah ada di dalam diri mereka uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ada teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap mendapatkan pahala dari Allah dan keselamatan pada hari kiamat, pada hari akhir. Jadi di sini memang Allah memberikan sebuah pujian bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya itu layak untuk kemudian kita jadikan sebagai sebuah uswah hasanah gitu ya. Ada pelajaran, ada teladan yang baik untuk kita ambil. Kemudian kita juga mendapati bahwasanya memang Nabi Ibrahim itu istimewa ya. Di dalam Al-Baqarah 124 di sana Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya dengan diberi beberapa ujian, beberapa kalimat di situ, maka Nabi Ibrahim itu menyempurnakannya. Fa'atammahun. Qala, lalu Allah berfirman, Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau Nabi Ibrahim itu sebagai imam bagi seluruh manusia. Juga di dalam An-Nahl 120 di sana Allah berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang imam yang layak dijadikan teladan dalam ketaatannya kepada Allah dan hanifnya, lurusnya.
walam yakum minal musyrikin, dan beliau itu bukanlah sekali-kali termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, kalau kemudian kita lihat ya, Nabi Ibrahim sebagai nabi, sebagaimana nabi-nabi yang lain, juga bisa kita jadikan teladan dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Bahwa beliau adalah sosok hamba Allah yang juga menyerukan tauhid dan mendakwahkan tauhidullah itu kepada mulai dari keluarga terdekatnya, yaitu bapaknya yang saat itu malah menjadi pembuat patung, dan kemudian juga menyampaikan kepada kaumnya. Beliau menyampaikannya dengan sebuah dakwah yang sifatnya terang-terangan, jelas, bahkan itu menantang bahaya, karena beliau menyampaikan dengan menentang keyakinan dan pemahaman yang hari itu lazim dimiliki dan dibela oleh kaumnya. Beliau sampaikan secara terbuka dan tidak kemudian menutup-nutupi kebenaran yang memang seharusnya beliau sampaikan. Di dalam Al-Anbiya ayat 5254 di sana, ibu-ibu nanti bisa membacanya sendiri, nampak sekali betapa sorih atau jelasnya beliau menyampaikan pesan ya, menyampaikan dakwah tauhidullah beliau. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apa ini yang kalian ibadahi, kalian kelilingi dengan penuh penghormatan? Nah, kaumnya menjawab, kami mendapati bahwa bapak kami sudah menyembah patung-patung ini. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami menemukan bapak-bapak kami menyembah patung ini, begitu. Nah, lalu kemudian lihat kalimat Nabi Ibrahim, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim kemudian berkata, sungguh kalian, pakai diulang lagi untuk penyangatan ya, antum wa aba'ukum, kamu dan kalian dan bapak-bapak kalian itu benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Jadi aktivitas yang itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, dipegang oleh masyarakat, mayoritas mereka dan hampir kesemuanya, begitu ya. Ketika kemudian Ibrahim menyampaikan pesan atau ajaran tauhid ini ya juga tidak ragu-ragu untuk kemudian menunjukkan kesalahan dari apa yang mereka lakukan. Tapi ini kita tidak akan panjang mengambil aspek itu, karena kita mau memotretnya dari sisi bagaimana Nabi Ibrahim berhasil mencetak anak seperti Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, jadi keistimewaan Nabi Ibrahim itu memang banyak. Beliau mendapatkan julukan itu Khalilullah, kekasih Allah. Beliau juga mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Dari beliau lahir generasi para nabi dan umat-umat besar. Dari ibu Saroh lahir Nabi Ishak, dan kemudian lahir semua nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, dan dari Nabi Ismail, yaitu dari Ibu Hajar, lahir kemudian nanti adalah Khatamun Nabiyyin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Ibrahim adalah nabi yang juga sebenarnya bisa menjadi teladan bagi kita ketika beliau sanggup berhadapan dengan penguasa kufur yang zalim, yang bahkan memberikan siksaan hingga mengantarkan beliau pada resiko dibakar, begitu ya, dibakar di tengah api oleh penguasa zalim hari itu. Tapi beliau tetap menyampaikan dakwah tauhid ini secara terbuka dan terang-terangan. Beliau juga teladan dalam bagaimana gambaran real melakukan pengorbanan terhadap sesuatu yang sangat dicintai karena ketaatan kepada Allah. Kemudian juga menjadi contoh bagi kita bagaimana kecintaan beliau kepada anak itu tidak mengalahkan kecintaan beliau dan ketaatan beliau kepada Allah, tapi justru membawa anaknya itu kepada jalan Allah, juga kepada ketaatan yang sama. Jadi beliau ini juga dikenal sebagai sosok atau teladan dalam ketaatan, keikhlasan, dan juga peran ayah yang luar biasa. Nah, di sini nanti yang akan kita coba dalami, begitu ya, dari aspek bagaimana beliau berhasil mencetak anak-anak beliau itu dan keturunan beliau itu kemudian menjadi
para nabi, lahir kaum generasi-generasi besar, dan yang kemudian disampaikan dengan lebih detail kisahnya Nabi Ismail, itu nanti akan kita dapatkan betapa melahirkan anak yang soleh seperti Nabi Ismail itu seperti apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kita akan belajar dari Nabi Ibrahim. Ini adalah bahasan yang kedua. Beberapa yang kami potret untuk kami jelaskan dari pilar parenting ya, dalam tanda kutip ya, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah yang pertama, bahwa dalam proses pengasuhan dan pendidikan yang beliau lakukan pada anak atau parenting beliau itu berbasis tauhid. Lalu yang kedua, itu selalu mengiringinya dengan doa dan harapan kebaikan yang tidak pernah putus. Bahkan ini dilakukan bahkan sejak sebelum sang anak ada. Dan doa itu tidak hanya diberikan kepada anaknya saja, tapi juga anak dan cucu keturunan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dalam proses membersamai tumbuh kembang anak, beliau adalah ayah yang penuh kehangatan dan penuh cinta. Di situ nanti akan kita lihat ketika melakukan dialog, itu dialog yang penuh cinta dan berpengaruh. Kemudian yang berikutnya, pilar berikutnya yang akan kita coba potret adalah bagaimana beliau adalah sosok ayah yang penuh kasih sayang dan menikmati kebersamaan bersama anak, gitu. Kemudian yang kelima adalah adanya keteladanan yang nyata, dan yang keenam adalah bagaimana beliau mendidik anak itu dalam ujian dan pengorbanan. Baik, kita mulai dari yang pertama, bahwa parenting beliau itu menjadikan tauhidullah itu sebagai fondasi utama. Jadi kalau kita membaca kisah perintah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail, dan itu kita gabungkan dengan kisah yang mendahului sebelum perintah itu ada, kita akan bisa menemukan bahwa tidak mungkin ada muncul jawaban dari Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasannya aku menyembelihmu. Artinya sebenarnya beliau sedang menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Fanzur madza taron, maka sampaikan apa yang menjadi pendapatmu atau menurutmu gimana, gitu. Lalu kita mendapati jawaban dari Nabi Ismail, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yes, niscaya engkau akan menemukan aku insyaallah termasuk di dalam golongan orang-orang yang sabar. Nah, kita memulainya dari kisah di sini, gitu ya, karena ini adalah puncak dari ibaratnya itu keberhasilan parenting Nabi Ibrahim ya, yang berhasil mencetak anak yang solih, yang dia itu sudah siap taat kepada apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, taat kepada orang tuanya. Di situ juga kita bisa melihat bagaimana beliau memiliki adab yang sangat bagus ketika berbicara dengan ayahnya. Dan itu dilakukan tanpa ada sebuah keraguan-raguan sedikit pun. Nah, berarti kan tampilan ini sudah kita dapatkan pada saat usia Nabi Ismail itu belum dewasa, gitu ya. Itu baru dikatakan di situ falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ini usia di mana anak sudah mulai agak besar dan sudah mulai bisa diajak ke sana sini oleh ayahnya untuk melakukan membantu begitu ya. Mulai bisa membantu pekerjaan ayahnya, itu sudah ada pada kondisi memiliki jawaban kesiapan seperti ini. Artinya ketika pada usia ini kita menemukan profil seperti ini, maka kita wajib kemudian untuk melihat prosesnya seperti apa yang telah menghasilkan dan melahirkan Nabi Ismail hingga menjadi seorang anak dengan profil yang seperti ini. Nah, itu
Yang pertama tentu saja adalah koneksi yang dipunyai oleh sang anak dengan Tuhannya, dengan Allah. Karena di situ tanpa ada keraguan-raguan sama sekali, Nabi Ismail itu mengatakan, kalau memang itu wahyu, itu perintah dari Tuhan kita, Tuhanku, lakukan. Insya Allah kalau seperti itu, engkau akan menemui aku, ada menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Nah, tauhid ini, terkoneksinya Nabi Ismail dengan Allah, meyakini bahwa dia itu hidup sebagai hamba Allah, memang ada untuk mengabdi dan taat kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Bahkan seandainya diminta untuk memberikan nyawanya, itu berarti sudah terbangun dengan kokoh. Sehingga hal-hal yang kemudian dituntut atau diminta dalam bentuk ketaatan mutlak kepada zat yang telah menciptakannya itu menjadi sesuatu yang dia juga paham itu layak diberikan, layak dikorbankan tanpa ada rasa keraguan-keraguan atau keberatan. Maka berarti kita bisa melihat bahwasannya prinsip pertama adalah Nabi Ibrahim berhasil menanamkan tauhidullah ini, siapa Allah, anaknya kepada anaknya, hingga dia mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya, itu bahkan sejak usia dini. Sehingga ketika pada usia balagha ma'ahu sa'ya, usia sekitar antara 7 sampai 10 tahun ya, itu sudah ada dalam kondisi memiliki keyakinan sekokoh ini, tidak kemudian bertanya atau meragukan jangan-jangan itu hanya bunga tidur, karena dia tahu betul orang tuanya adalah nabi yang kemudian sampai kepada beliau itu tadi adalah wahyu. Dan ketika kemudian itu adalah wahyu, itu perintah dari Tuhan, ya dia memposisikannya juga paham bagaimana bersikap dengan tepat. Lalu yang kedua, bahwasannya Nabi Ibrahim ini, kita bisa ambil keteladannya adalah Nabi Ibrahim ini adalah orang tua yang senantiasa mendoakan kebaikan dan harapan ya untuk keturunannya agar kemudian menjadi keturunan yang solih. Itu diabadikan di dalam As-Saffat ayat 100 ya. Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas sholihin. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku anak yang itu minas sholihin. Nanti di belakang juga saya tunjukkan ada banyak doa-doa lain dari Nabi Ibrahim yang selalu kemudian disampaikan. Jadi beliau ketika kemudian kita bicara, kalau mau kita ambil ibrohnya terkait dengan parenting, ketika kita mau mendidik anak kita menjadi anak yang solih, itu tidak semata-mata mengandalkan pada ikhtiar fisik yang kita lakukan, memberikan pengajaran yang terbaik, menyiapkan fasilitasnya misalkan, keteladanan, tidak, tapi memahami bahwasannya basis fondasi akidah tadi, tauhidullah tadi, bahwa anak ini pun adalah anugerah dari Allah, dia yang memegang hati dan pikiran itu adalah Allah, bahwa kita pun mendapatkan amanah itu seizin Allah. Maka sebenarnya yang paling memiliki kekuasaan untuk melahirkan anak-anak kita itu menjadi generasinya seperti apa, anaknya seperti apa, itu adalah Allah. Maka paling layak itu adalah kita meminta kepada Allah agar menghadirkan anak-anak yang seperti apa, yang itu menjadi harapan kita. Jadi selalu dibingkai dengan doa. Dan bahkan beliau melakukan munajat ini tuh sebelum memiliki anak, begitu. Jadi doa mendapatkan anak cucu keturunan yang soleh itu nggak nunggu dimulai setelah kita menikah, gitu. Tapi sebelumnya. Kemudian jadi kalau kemudian apalagi kemudian kita adalah orang tua sudah punya anak, ya, maka jangan pernah lelah untuk kemudian mendoakan anak-anak kita, karena itu akan menjadi sebuah senjata, bisa jadi memudahkan mereka pada kebaikan atau melindungi mereka dari keburukan. Dan Nabi Ibrahim memang senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak keturunannya. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah, ini kan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu kan LDRan ya. Jadi kan beliau sejak bayi merah itu kemudian diperintahkan oleh Allah ditinggalkan bersama Ibu Hajar itu di tengah padang pasir yang tidak ada siapapun. Nah, kemudian
beliau bersama Nabi Ismail LDRan, enggak bersama-sama, ditinggal. Tapi pada saat kemudian ketemu dalam beberapa momen-momen yang itu tidak setiap hari, ya. Beliau ketemu kemudian menyampaikan wahyu tentang diperintahkan untuk mengorbankan. Ternyata kita dapati kondisinya interaksi antara bapak dan anak ini juga tetap hangat. Dia juga bisa bicara dengan penuh kedekatan. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun ada kondisi LDR, itu tidak kemudian serta-merta pasti kualitas hubungan antara bapak dan anak itu menjadi rusak. Nah, salah satu di antara yang menjadi tali pengikatnya itu adalah doa yang selalu disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu untuk anak keturunannya. Jadi meskipun jauh secara fisik, ayah dan anak itu tetap bisa terkoneksi dalam doa-doa kebaikan yang dilangitkan. Nah, dan Nabi Ibrahim ini setiap kali berdoa untuk dirinya, beliau juga selalu meminta hal yang sama itu untuk diberikan juga atau diterima oleh anak keturunannya untuk bisa mendapat hal yang sama. Dan kalau kita baca di Al-Quran, doa Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya yang tercatat itu nggak cuma satu, nggak cuma yang Robbi habli minas sholihin tadi, ada mohon perlindungan agar anak-anak dan cucu keturunannya itu dijauhkan dari syirik, agar mereka keturunannya itu menjadi orang-orang yang mukimas sholah, ya, menjadi orang-orang yang mendirikan sholat, yang disenangi orang, diberi rizki, buah-buahan, dan agar mereka bersyukur, juga menjadi pemimpin di dunia. Itu ada semua di situ. Silakan dibuka sendiri apa yang saya tulis di situ ayatnya. Nah, lalu pilar yang ketiga. Pilihan yang ketiga itu adalah kita juga bisa belajar ternyata selama membersamai sang anak atau melakukan pendidikan dan pengawasan pada sang anak, beliau itu pendekatannya bukan pendekatan yang otoriter ataupun kemudian kasar, ya, tetapi beliau menjalin komunikasi yang lembut dan terbuka. Ini bisa kita lihat dari ketika beliau menyampaikan, sebenarnya itu kan wahyu. Sebenarnya kalau beliau mau langsung pakai pendekatan, oh ini sudah wahyu, langsung saya paksa saja, kamu harus dikorbankan karena sudah diperintahkan oleh Allah, kan sebenarnya bisa. Tetapi beliau lebih memilih diksi, mengajak berkomunikasi, bertanya apa pendapatnya. Ya bunaya ini arofil manam anni adbahuka fandur mataro, kamu sampaikan apa yang menurut pendapatmu. Jadi beliau adalah seorang ayah yang dekat dan hangat dalam berkomunikasi dengan anaknya. Kata-kata bunaya di sini ini oleh para nanti di item yang berikutnya, ya, itu juga bermakna. Ini itu panggilan yang memungilkan gitu. Kalau kita itu misalkan kalau dalam bahasa Inggris misalkan cutie, sweetie gitu, ya. Kalau kita kan mungkin cantik, pinter, soli kayak gitu, ya. Panggilan yang itu panggilan ungkapan sayang yang memungilkan. Itu untuk menunjukkan ada cinta yang besar di situ. Nah, di situ beliau bertanya madzatar, fandur madzatar. Kamu sampaikan menurut pendapatmu seperti apa. Jadi di sini beliau memilih melakukan komunikasi yang dialogis, yang bisa jadi lebih lama daripada langsung pakai pendekatan dipaksa, langsung selesai begitu. Tapi di situ ada ruang bagi anak untuk kemudian dia itu memikirkan apa perintahnya dan kemudian menjawabnya itu juga dengan penuh kesadaran. Dan itu seharusnya yang kemudian juga kita tiru, ya, akhlak dari seorang ayah ketika membangun komunikasi, ketika menjalin interaksi dengan anaknya, dibuka ruang komunikasi yang hangat, dengarkan juga suara anak tadi, meskipun dia seorang anak, dia itu adalah seorang individu yang sudah memiliki ya dia sudah punya naluri, kemampuan berpikirnya juga sudah berkembang, kan begitu. Maka akan ada bedanya dengan anak yang sama sekali tidak pernah diberi ruang untuk mengambil keputusan, tidak pernah diberi ruang untuk berpikir, untuk mengerti konsekuensi dari sebuah keputusan begitu. Kalau kita kemudian ambil pelajaran dari aspek ini, pilar ini, kita mendapati bahwa Nabi Ibrahim mencontohkan komunikasi yang
hangat, lembut, terbuka, melibatkan anak dalam satu keputusan penting. Kemudian yang berikutnya adalah kita temukan gambaran bahwa pergaulan yang beliau lakukan bersama anak itu juga adalah gambaran pergaulan yang penuh kasih sayang, dan beliau menikmati kebersamaan bersama anak. Ini bisa kita lihat, kita potret dari yang pertama tadi, dari panggilan ya bunaya tadi sudah saya spill tadi. Itu adalah panggilan yang mengisyaratkan kasih sayang dan kemesraan. Ya. Kalau mungkin kalau di Indonesia itu kan seperti kita bilang apa, kita panggil cantik, ganteng kayak gitu ya. Sayang, nah itu ya bunaya. Kemudian ketika ada falama tadi ya, di dalam apa tadi, apa namanya, di dalam awal ayat tadi yang mengatakan bahwa falamma balagha ma'ahu sa'ya. Di sini itu didulukan di dalam ayat ini ya, dia ada di awal. Maka ketika telah sampai bersamanya bersama Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail ada pada usia as-sa'ya yang bisa berusaha gitu ya. Di sini ada maknanya ternyata oleh Hamka gitu ya. Maka frase frase yang mengatakan maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, sudah bisa diajak kerja, bisa diajak membantu orang tua, ayahnya gitu. Menurut Hamka, keadaan ini ditonjolkan dalam ayat ini itu untuk menunjukkan betapa tertumpahnya kasih sayang Ibrahim kepada anaknya itu. Ada rasa bangga dan menikmati ketika Ibrahim ini berjalan dan menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak. Ini menurut Hamka. Menurut Sayyid Qutb, kalimat itu berarti Ibrahim merasakan kenikmatan terhadap anaknya, menyertai perjalanannya dan menemaninya dalam kehidupan. Jadi bukan tipe bapak yang apa namanya, nggak tahan gitu ya, atau nggak kerasan ada bersama anaknya, dan lebih kerasan bersama HP misalkan, atau bersama dengan hanya kongko-kongko bersama teman-teman nongkrongnya misalkan. Tapi kalau kemudian dengan anaknya dia tidak sanggup, bahkan malah tidak bisa menikmati misalnya begitu. Enggak, kita mendapatkan contoh seperti ini. Kemudian yang kelima, itu pilar berikutnya adalah adanya keteladanan yang nyata. Pengajaran dan pendidikan yang diterima oleh anak, di antara metode yang paling berpengaruh itu adalah contoh yang nyata. Bukan sekedar ada kalimat yang tersampaikan dalam nasihat, tetapi ternyata bahkan sang pemberi nasihat tidak melakukannya. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu justru apapun yang kemudian beliau harapkan dan minta dari anaknya, itu beliau adalah pelakunya terlebih dahulu. Dia layak diteladani. Ketika beliau meminta agar diberikan anak-anak yang soleh, beliau adalah tadi sudah dipuji oleh Allah ya. Beliau adalah contoh atau teladan dalam hal ketaatan dan kehanifan, dalam kesolehan, dalam lurusnya akidah beliau. Itu beliau duluan begitu. Jadi memang beliau adalah sosok yang layak untuk diteladani. Orang tua, ayah yang layak diteladani. Ketika beliau memerintahkan dalam bentuk tadi bertanya tentang apa namanya, gimana pendapatmu kalau kemudian ada perintah mengorbankanmu, menyembelihmu. Seandainya Nabi Ibrahim itu tidak ingin mengorbankan anaknya, maka tentu beliau akan memilih untuk tidak menyampaikan itu. Kan begitu kan ya, akan mencoba mencari-cari alasan atau mencari-cari apa namanya argumentasi atau uzur untuk minimal menunda-nunda untuk menyampaikan itu. Tetapi kan itu tidak beliau lakukan. Artinya sebelum kemudian beliau berharap anaknya itu juga akan menyampaikan kesiapan yang sama, beliau itu sudah siap dulu untuk mengorbankan sang anak, kan begitu. Tapi kan ketika beliau menyampaikan itu, ternyata anaknya yang sudah langsung menyambut, memang sama-sama taat begitu. Nah, jadi di sini meskipun ini adalah anak yang dinantikan, kelahirannya bertahun-tahun hingga pada usia sudah tua, beliau diberi oleh Allah ini tadi putranya Nabi Ismail ini tadi, dan ketika barusan remaja muda itu kemudian diperintahkan untuk mengorbankannya. Tapi beliau itu menjadi ayah yang memberikan keteladanan bahwa beliau siap. Nah, keteladanan itu adalah bahasa paling kuat
untuk memberikan pengaruh dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Mereka akan lebih meniru apa yang mereka lihat dalam kenyataannya, dalam tingkah laku realnya, ketimbang dengan hanya sesuatu yang kemudian dinasihatkan tapi tidak ada faktanya. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya mendidik anak itu juga tidak hanya tidak menghindari ujian gitu ya, tidak menghindari ujian, tidak menghindari pengorbanan. Kita bisa mengambil pilar pembelajaran itu juga dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana perjalanan membesarkan Nabi Ismail itu luar biasa. Banyak sekali ujiannya. Mulai dari awal bayi beliau harus ditinggalkan, beliau harus LDRan. Bagaimana kemudian di situ harus ada ketakwaan, ketawakalan yang menjadi fondasi bagi sang bapak maupun sang ibu. Sampai kemudian ketika diminta untuk mengorbankan, sampai di situ teruji benar-benar keduanya itu sudah siap menyembelih kan, ketika falamma aslama, ketika keduanya itu sudah berserah diri, watalluhu lil jabin, ketika sudah membaringkan anaknya Ismail ini tadi di atas pelipisnya, maka pada saat itu memang sudah nerima gitu, ikhlas, mau taat. Itu memang nyatalah kesabaran keduanya di As-Saffat 102. Maka ini bukan semata-mata tentang mengorbankan sesuatu yang dicintai, tapi di situ ada bagaimana kesiapan untuk senantiasa taat. Pada waktu berangkat untuk mau mengorbankan Ismail itu kan juga ada banyak ujian-ujian yang juga datang untuk berusaha menghalangi mereka agar mereka tidak melakukan niatnya, itu kan ya. Ada setan datang dalam bentuk orang yang seperti memberi nasihat, gitu kan ya. Itu tapi tetap teguh bapak ini, dan anak itu juga tetap siap. Nah di situ karena dia memang tumbuh dalam cinta dan keimanan, meskipun ada ujian yang ada di situ, tidak dihindari, tapi kemudian dihadapi dengan penuh kesiapan. Nah yang berikutnya adalah kita juga bisa belajar dari sisi bagaimana sebenarnya Nabi Ismail itu akhirnya sampai menjadi anak yang siap. Dia tuh LDR, jauh dari bapaknya secara langsung, tapi ketika kemudian remaja, ketika dia kemudian beranjak sudah lebih besar, itu memiliki kemandirian yang luar biasa ya, bahkan membangun Ka'bah bersama kan, bersama Nabi Ibrahim ini pada saat dia remaja. Itu diabadikan di Al-Baqarah 127. Dia adalah anak yang tangguh. Bisa terbayang bagaimana memulai hidup sendirian hanya bersama ibunya tanpa ada manusia manapun sebelumnya. Itu bisa kita jauh dari ayahnya. Ini anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab. Itu. Maka di sini nih sangat penting, ternyata ada ruang yang diberikan oleh orang tua kepada sang anak agar dia kemudian juga ketemu dengan kesulitan-kesulitan. Mereka belajar untuk kemudian mensolusi kesulitan yang dia temui, ketemu dengan tantangan-tantangan yang dia akan alami hadapi, dan tidak selalu dibantu, tidak selalu ada kesiapan orang tua yang akan menyelesaikan masalah mereka, dan itu akan membuat mereka lebih tangguh dan sehat untuk menghadapi tantangan kehidupan yang mereka hadapi. Itu beberapa pelajaran atau pilar-pilar dari pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian kita berikutnya, sebenarnya kalau yang diinginkan hanya belajar dari Nabi Ibrahim, situ saja juga sudah cukup gitu ya sebenarnya ya. Tapi ini gimana Bu Bu Mimi? Kalau mau dilanjutkan, kita ambil pelajaran juga dari Boleh keluarga. Ustazah. Ya, Kita begitu ya. untuk materi sampai jam 2:30 Ustazah. 2:30, baik. Oke, masih ada waktu ya berarti ya. Kita belajar berikutnya dari Ibunda Hajar dan Sarah, Ibunda Sarah. Jadi yang sangat fenomenal, yang sangat fenomenal itu juga diceritakan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kisah ketika Nabi Ismail yang saat itu bayi lalu kehabisan minum, sementara Nabi Ismail dan Ibu Hajar itu
dalam kondisi sendirian saja di tengah padang pasir yang tandus, tanpa ada pohon, tanpa ada orang, tanpa ada sumber air, tidak ada hewan-hewan begitu yang terlihat di situ ya. Yang kalau digambarkan situasinya itu apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Ada dialog ketika kemudian sampai di tengah padang pasir, lalu kemudian terlihat Nabi Ibrahim itu kok berpaling meninggalkan. Maka di situ Ibu Hajar berkata, qalat, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi anisun wala syai'. Ibu Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Kamu mau meninggalkan kami di lembah ini yang di sini nih nggak ada manusia pun dan nggak ada sesuatu apapun. Faqalat lahu dzalika mirara. Dan pertanyaan ini itu ditanyakan atau disampaikan oleh Ibu Hajar kepada Nabi Ibrahim itu miroro, diulang-ulang. Karena Nabi Ibrahim tidak merespon begitu. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Yang Nabi Ibrahim itu ya karena nggak noleh-noleh gitu, hingga akhirnya Nabi Ibrahim nggak lagi noleh lagi, qalat lahu, artinya sudah diteruskan gitu lah perjalanannya itu. Ketika beliau memang meninggalkan itu sudah enggak, tadinya waktu ditanya noleh noleh gitu, tanya lagi sampai kemudian beliau lurus terus tetap melanjutkan meninggalkan, kelihatan apa namanya gesturnya itu meninggalkan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi itu, sehingga kemudian nggak pakai ada jawaban dari Nabi Ibrahim saat itu. Qalat lahu, Ibunda Hajar ini kemudian berkata dalam bentuk pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza? Apa Allah yang memerintahkanmu melakukan yang demikian? Nah, di situ ada jawaban Nabi Ibrahim, qala na'am. Beliau menjawab iya. Maka dengan jawaban iya itu saja, begitu. Iya itu saja, bahwasannya Allah lah yang memerintahkan Nabi Ibrahim melakukan itu sudah cukup bagi Ibunda Hajar. Di situ kemudian beliau berkata, qalat idzan la yudayyuna. Maka Allah kalau begitu tidak akan pernah menelantarkan kami atau menyusahkan kami. Di situ. Nah, ini kalau mau kita potret sebagai pelajaran yang bisa diambil oleh keluarga yang akan melakukan LDR gitu ya, long distance relationship. Di antaranya adalah bahwa ketika misalkan seorang bapak memutuskan dia meninggalkan keluarganya yang itu tidak membersamainya, maka dia harus memastikan dia meninggalkan istri itu yang memiliki kesiapan, dalam arti memiliki ketakwaan dan ketawakalan, ketaatan kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Bunda Hajar ini. Kalau ingin tidak ada masalah, maka para bapak itu harus memastikan istri yang ditinggalkan dalam kondisi demikian. Kalau belum, dia harus dia siapkan. Karena nanti dia akan menyerahkan penjagaan itu kepada Allah. Lah kalau sang istrinya itu tidak yakin Allah menjaganya, lah kalau nggak ada kamu bagaimana bisa makan, misalnya begitu, bagaimana bisa minum, nah, nanti anakmu kelaparan bisa mati kan begitu. Tetapi lihat apa yang kemudian ada pada kalimatnya Ibu Hajar ini. Kalau memang itu perintah Allah, sudah cukup. Ya, kalau Allah yang memerintahkan, Allah dia menciptakan alam semesta, menciptakan air, menciptakan hujan, menciptakan tanah, menciptakan tanaman, menciptakan manusia. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah memerintahkan, pasti nggak akan dibiarkan kami, nggak akan disusahkan. Keyakinan itu adalah pelajaran pertama dari Ibunda Hajar. Betapa keyakinan penuh akan Allah sebagai pemilik dan sumber dari segala kekuatan itu akan menjadi sumber awal kekuatan yang dia punya, kekuatan dan ketenangan dan kemampuan apapun yang akan dia punya, karena dia tinggal diperintahkan oleh Allah, tugas saya cuma taat dan ikhtiar, begitu saja.
tetapi yakin pasti tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ada sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis karena dia sandarkan kepada sebuah pemilik kekuatan yang tidak ada batasannya. Begitu. Kalau kita menyandarkan harapan itu hanya kepada nilai-nilai atau kekuatan sifatnya mungkin materi kepada manusia, manusia bisa mati, manusia bisa tidak bersama dengan kita, beda waktu, beda tempat saja dia bisa jadi kemampuannya tidak bisa menjangkau kita, perlindungannya tidak bisa menjangkau kita. Rizki yang melalui tangannya bisa jadi tidak menjangkau kita begitu. Tapi ketika kemudian kita menyandarkan itu kepada sang pemilik dunia ini yang mengadakan kita dari tidak adanya, yang bisa mendatangkan angin, tanah, air, apapun sebagai pasukannya, maka di situ dia akan selalu memiliki harapan. Karena ada Allah yang akan membantunya yang dia itu tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki keterbatasan dalam kemampuan. Ini, maka disitulah pelajaran pertama, tawakal kepada Allah. Kalau ditarik pada pelajaran yang harusnya diambil oleh mereka-mereka yang LDR seperti ini, bukan kemudian yang berpisahnya pun bukan karena taat gitu loh. Berpisahnya bukan karena taat, misalkan para bapaknya itu karena ada amanah untuk bekerja mencari nafkahnya di satu kota, tapi sang istri tidak mau mengikuti karena tidak ingin kehilangan kenikmatan bersama dengan misalkan banyak orang, karena dia yang kalau ikut bapaknya itu mungkin di daerah terpencil, nanti dia nggak bisa shopping, nggak bisa ketemu sama teman-temannya, misalnya seperti itu. Atau karena dia juga ingin menjaga karirnya misalnya. Padahal sebenarnya posisi bekerja bagi dia ketika suaminya sudah mencukupi tadi itu adalah hukumnya mubah saja begitu. Sementara taat kepada suaminya dan kemudian memastikan mereka itu saling memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing itu justru adalah kewajiban begitu. Ternyata dia lebih mengalahkan apa yang seharusnya kemudian dia taati menjadi perintah Tuhannya kepada hawa nafsunya. Nah, pada kondisi seperti itu yang benar ini menjadi awal dari persoalan yang muncul pada keluarga-keluarga yang LDR. Nah, kalau LDR kalau dicontohkan oleh Nabi Ibrahim seperti ini. Kemudian jadi dia harus dibangun atas basis akidah yang kokoh, memastikan mereka berpisah satu sama lain itu karena ketaatan, dan memastikan ibu atau istri yang ditinggalkan itu ada dalam kondisi memiliki kemampuan seperti ini, dipercaya karena dia punya ketaatan, ketawakalan yang kokoh kepada Allah begitu. Nanti dia akan kita berikan amanah untuk mendidik anak gitu kan ya. Kalau misalkan anaknya rewel, kalau dia punya Allah kan di situ kita bisa berharap dia akan bangun lagi ketika dia lelah. Kita bisa berharap dia akan meminta pertolongan Allah. Dia tidak akan mudah menyerah dan seterusnya. Itu. Tapi kalau tidak punya itu, ya banyak kerusakan akan terjadi. Kemudian yang kedua, belajar dari Bunda Hajar. Pada saat air habis, air susu beliau juga tidak keluar karena kondisi sudah habis ya. Siang panas, Ismail menangis kehausan, maka kita bisa lihat Ibunda Hajar tidak terus lihat tantangan atau kesulitan yang nyata di depan mata beliau itu kemudian beliau nyerah duluan. Enggak, duduk pasrah kayak gini, mau nyari di mana misalnya begitu, mau nyari air kemana, sejauh mata memandang tidak ada. Beliau kan ikhtiar sampai kemudian diabadikan itu menjadi salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh para jamaah haji. Sa'i, berlari dari Bukit Sofa dan Marwah, karena beliau melihat supaya bisa mudah lihat ada air apa enggak, naik ke Bukit Sofa. Dari atas kan kelihatan seperti ada fenomena Fata Morgana. Oh, di sana ada air ya, turun ke situ. Ternyata hanya Fata Morgana. Naik ke Marwah, oh ternyata di sana Fata Morgananya, kelihatan ada air di sana, turun sampai 7 kali mencari air. Dan bukan dari ikhtiar itu, ternyata air itu tuh muncul. Hingga Allah kemudian memberikan skenario-nya sendiri. Air itu dikeluarkan sebagai sumber air Zam-Zam itu dari dekat kaki Ismail yang sedang menangis. Bukan dari ikhtiarnya tadi yang menjadi hasil. Tetapi di situ pelajarannya bahwa tugas kita itu hanya taat. Tugas kita itu hanya melakukan ikhtiar yang diperintahkan. Jadi apa yang diajarkan oleh Bunda Hajar ini juga
ini adalah teladan dalam melakukan ikhtiar dan pantang menyerah. Bahkan dalam kondisi yang sangat mustahil, membesarkan anak 11 orang, single parent karena ternyata bapaknya atau suaminya sudah meninggal. Jadi yatim sejak kecil. Kayaknya mustahil anak-anak ini akan berhasil. Belajar dari Bunda Hajar. Tugas kita cuma taat. Lakukan ikhtiar yang bisa dilakukan terbaik. Meskipun kondisi setapak mustahil, jangan mudah menyerah. Persis seperti yang ada pada kondisinya Ibunda Hajar tadi. Padang pasir sendirian, gak ada orang. Panas, hanya dengan bayi. Kalau kemudian sudahlah menyerah. Nggak akan ada cerita sejarah peradaban berikutnya. Tapi kemudian di situ kan Allah kemudian memenuhi janjinya ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi jatah kita. Maka Allah yang kemudian akan memberikan apa yang memang menjadi jatah dia. Bahwa Allah menjanjikan inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan itu ada dua kemudahan. Dan ternyata nggak nunggu, nggak harus rasional dari mana. Harus dari ikhtiar kita yang namanya kemudahan itu akan dimunculkan oleh Allah, nggak harus. Sama dengan ketika misalnya kita belajar dari kisahnya Nabi Musa, gitu ya. Tugas beliau adalah beliau taat berlari menghindari Fir'aun. Ketika kemudian sampai kepepet di pinggir laut, itu secara pikiran logika rasionalnya manusia, ya kalau lari masuk ya pasti akan tenggelam. Kalau tetap berhenti di situ ya berarti sudah tertangkap oleh pasukan Fir'aun, sudah habis lah. Tapi ketika kemudian sudah pada kondisi seperti itu, kalau batasan manusia itu ikhtiar itu sudah mentok, begitu ya. Ikhtiarnya Allah atau keputusan Allah atau kekuasaan Allah kan tidak mengikuti batasan ikhtiar kita. Kalau Allah menghendaki laut yang nggak mungkin dalam kehendak manusia itu bisa dibelah, ya kalau mau dia belah ya dia belah saja. Seperti ada jalan yang kemudian kita bisa lewat seperti di daratan, ya bisa-bisa saja begitu. Jadi tugas kita pokoknya taat. Ikhtiar pantang menyerah. Yakin bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Lalu yang berikutnya, ibu-ibu tahu bahwa bisa dibayangkan kalau misalkan gitu ya. Nah, Ibunda Hajar ini tadi itu terus nyerah sejak awal. Nggak akan ada ceritanya kemudian Allah munculkan itu sumber mata air Zam-Zam. Yang dengan adanya air Zam-Zam itu kan kemudian mengalir terus ya. Bayangkan di tengah padang pasir yang sudah begitu luas, gak ada air, itu kan sebenarnya juga ada banyak musafir, ada orang-orang yang lewat juga ya. Ada hewan-hewan juga yang membutuhkan air itu kan. Ketika kemudian tahu di situ ada air, itu kan ada burung ya yang terbang mengitar-ngitari, yang itu menunjukkan bahwa di situ ada mata air yang membuat orang-orang dari jauh bisa melihat di sana ada mata air. Maka kemudian berdatanganlah orang-orang dari berbagai penjuru itu ke situ sehingga jadi kota Mekah. Itu di situ. Dari situ nanti kemudian akan lahir peradaban. Kalau misalkan Ibunda Hajar itu nyerah, nggak akan ada cerita. Ada banyak orang datang ke situ, ada dibangun peradaban, ada kota di situ. Dan nanti juga itu akan menjadi kota di mana Rasul Muhammad dilahirkan dan akan menyampaikan risalah ke seluruh alam, dan itu untuk seluruh umat, nggak lagi hanya untuk Bani Israel. Jadi di antara pelajarannya adalah bahwa kita itu, para ibu itu, ketika dia itu kelihatannya dia itu sedang menyiapkan untuk sang anak, kayaknya kan sedang mencari minum untuk bayinya saja. Tapi kita tidak tahu di balik itu, gitu ya, Allah sedang menyiapkan apa. Maka jangan pernah merasa remeh dengan aktivitas membesarkan anak dengan cara terbaik, mengasuh anak dengan melakukan pendidikan yang terbaik. Karena bisa jadi kita itu sedang membangun satu peradaban besar di kemudian hari. Mungkin anak kita kan sedang menyiapkan dia untuk menjadi pemimpin di masa datang. Dari anak-anak kita itu kemudian bisa jadi lahir seperti Imam Syafi'i yang ilmunya lintas generasi itu mencerahkan banyak orang. Atau dia adalah seorang jenderal, seorang amirul jihad ya,
komandan pasukan perang yang akan membebaskan Palestina, membebaskan negeri-negeri yang terjajah hari ini, negeri-negeri muslim yang terjajah dari penjajahan. Itu kita selalu berpikirnya bahwa kita itu adalah ibu itu juga punya porsi membangun peradaban manusia. Yang melahirkan mulai dari fisiknya itu memang lahirnya orang-orang manusia-manusia baru ya melalui rahimnya, tapi dia itu juga bisa menyiapkan calon jenderal, calon pemimpin adil, calon apa namanya ekonom yang handal untuk kemudian mensejahterakan, mengatur, mengelola ekonomi negara dengan handal. Dia itu akan menjadi calon dokter yang ilmunya bermanfaat untuk banyak orang, yang bisa membantu banyak orang. Itu tanpa kita itu harus misalkan pergi antar kota menemui jenderal tertentu untuk kemudian kita dakwah ya agar kemudian dia kemudian bisa menjadi seorang yang mujahid yang akan membebaskan Palestina. Nggak harus seperti itu. Kita bahkan bisa menyiapkan amirul jihad yang solih itu dari rumah gitu loh. Pemimpin yang adil dari rumah. Kita bisa menyiapkan anak-anak perempuan kita itu menjadi seperti Ibu Aisyah atau Khadijah. Meskipun dia itu kaya raya tapi begitu sangat suportifnya terhadap suaminya. Ibu Aisyah yang meskipun sangat muda itu kemudian siap mengambil porsi untuk menjadi penerus lisan Rasul untuk menyampaikan ilmu kepada para sahabat-sahabat, menjadi gurunya para laki-laki. Nah, itu kita bisa siapkan itu dari rumah, begitu. Jadi meskipun kayaknya kok saya itu ya hanya di rumah-rumah saja, ya di rumah ini sendiri ya. Kelihatannya itu kalau tadi kalau Ibu Hajar kan sendiri, sunyi, ternyata bisa menjadi penentu peradaban, gitu kan. Jadi jangan kemudian meremehkan apa yang seolah-olah kok kayaknya hanya membikinkan makanan, mengajari membaca Quran, menerangkan tentang isi dari ayat yang dibaca oleh anak kita. Kayaknya cuma satu ini, nggak ada orang yang tahu. Sepertinya sama seperti Bunda Hajar tadi, sendirian ke sana sini mencari air, seolah-olah kayaknya hanya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan minum dari Ismail bayi. Tapi ternyata Allah sedang menyiapkan skenario lebih besar dari itu. Bahwa itu akan menjadi suatu apa namanya titik tolak munculnya peradaban-peradaban besar di masa datang. Nah, itu pelajaran yang berikutnya. Lalu yang lain adalah nah, beliau ini adalah ibu yang tangguh ya. LDRan dari suami, tapi kan beliau tidak menjadi istri yang cengeng. Pasti menghadapi kondisi sulit. Tetapi beliau tetap menyempurnakan kewajibannya untuk membesarkan Ismail meskipun dalam kondisi penuh kesulitan itu. Beliau besarkan Nabi Ismail itu tumbuh dalam dengan kesulitan-kesulitan itu tetap menjadi anak yang ternyata kita tadi bisa lihat solih, tangguh, mandiri, adabnya pada orang tua bagus. Padahal jarang ketemu gitu ya. Kan nggak ada kalimat kalau anak nggak merasa dekat dengan bapaknya, nggak pernah muncul, sekali muncul tiba-tiba minta ini itu, nyuruh berkorban ini itu, kan nggak ada. Nah, beliau disiapkan oleh ibunya, tetap terkoneksi dengan bapaknya, tetap memiliki kehangatan dengan bapaknya. Artinya di situ tidak menjadi ibu-ibu yang justru malah mendegradasi atau mendekonstruksi profil suaminya. Ya Pak, yang sekarang kita lihat ada banyak para ibu yang justru malah menjelek-jelekkan suaminya. Tapi dia, Ibunda Hajar ini, tetap membangun profil kehebatan bapaknya. Yang membuat Nabi Ismail tidak pernah kehilangan sosok teladan ayahnya yang memang adalah seorang ayah yang layak diteladani. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah dari Ibunda Sarah. Beberapa, mungkin secara singkat saja kalau ini. Yang pertama adalah beliau ini kan sampai usia tua itu tidak diberi keturunan, belum diberi keturunan. Pelajaran pertama adalah kesabaran dalam menanti keturunan yang di situ juga menunjukkan kepada kita bahwa persoalan ada anak atau tidak itu semata-mata betul-betul itu adalah urusannya Allah. Kehendak
kehendak yang menentukan itu adalah kehendaknya Allah. Sementara ikhtiar yang kita lakukan itu adalah hanya di ikhtiar saja, itu akan ada penilaiannya. Tetapi bukan sebagai penentu keberhasilan. Karena Allah yang menghendaki. Ketika misalkan secara medis tua kan kayaknya nggak mungkin sudah nggak bisa. Bagaimana kalau pakai teorinya itu sudah nggak berkualitas sel spermatozoanya atau sel ovariumnya, sel telurnya, ovumnya itu sudah tidak berkualitas, memang jarang biasanya menjadi cacat. Tapi kalau kemudian Allah menghendaki bisa. Maka di sini ada sebuah pelajaran kaitannya dengan kelahiran seorang anak itu benar-benar adalah kehendak Allah. Sehingga tugas kita, kalau kita belajar dari Ibunda Sarah, kesabaran beliau. Plus bagaimana beliau itu kelapangan hati menerima qada Allah yang ternyata menghadirkannya di usia tua. Nggak terus, sudah tua gini malah barusan dikasih anak, tambah repot. Kemudian hari ini kan merasa kebobolan KB misalkan. Sebenarnya ikhtiarnya untuk mencegah kehamilan, tapi kok ternyata meskipun sudah diikhtiari ternyata tetap hamil, harusnya kemudian tetap menerima dengan lapang dada dan tidak kemudian mengikuti dengan melakukan kemaksiatan seperti menggugurkan atau kemudian menahan kehamilan itu dengan grundel atau dengan ketidakikhlasan atau dengan emosi yang itu insecure, nggak terima, nggak pede, malu, itu juga akan berpengaruh. Maka seharusnya itu ada menerima dengan lapang dada, dan itu yang dicontohkan oleh Ibunda Sarah. Meskipun sudah dikabari gitu ya, dikabari nanti akan diberikan anak, itu beliau usia tua. Memang ada heran, nggak percaya, tapi ketika kemudian diberikan kabar itu oleh Allah, beliau menerimanya dengan penerimaan yang lapang dada begitu. Pertanyaan ini itu bukan pertanyaan kayak menggugat qada Allah, tidak. Tapi apa aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua loh, suami juga sudah tua gitu ya. Nah, kalau Allah menghendaki, berarti di sini kan kita bisa lihat pelajarannya. Jadi di situ Allah menunjukkan bahwa keajaiban ya bisa terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang beriman, apapun bentuknya, terserah Allah. Nah, kesiapan kita untuk jadi orang tua itu tidak ditentukan oleh umur. Kalau masih terlalu muda, kemudian kita merasa kita tidak siap, terlalu tua juga tidak siap gitu. Tapi sebenarnya lebih ke arah ruhiyah. Kesiapan spiritual di situ maksudnya ruhiyah, yang itu ruhiyah yang itu bersandar dari kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Kalau sudah Allah yang menghendaki, ya sudah. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya Ibunda Sarah itu adalah istri yang sangat mendukung dakwah suami. Nabi Ibrahim itu pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sesekali kemudian harus meninggalkan beliau untuk ketemu sama ke Mekah, ke Nabi Ismail dan Ibu Hajar, dan juga menghadapi berbagai macam kesulitan, tapi beliau tetap mendukung sang suami. Lalu beliau juga bisa melihat gitu ya. Kita juga bisa ambil pelajaran dari Ibunda Sarah ini kan lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak itu melahirkan semua nabi yang diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel. Semua nabi itu dari situ. Maka ada pelajaran bisa kita ambil bahwasannya amanah anak yang tadi itu mungkin diberikan tuh kayak itu di ujung perjalanan kita sudah tua. Ketika Allah memberikan keberkahan di situ, karena keberkahan itu kan melekat pada taat ya. Ketika kemudian memberikan keberkahan di situ, ternyata dari anak yang dilahirkan ketika sudah usia tua itu, lahir nabi-nabi yang baru, yang seterusnya berkah terus itu, anak cucu keturunan. Maka di situ itu amanah anak tadi itu harus kita syukuri dengan bentuk kemudian kita jaga, kita siapkan dengan kita didik dengan cara terbaik. Nanti ketaatan ketaatan yang kita lakukan itu akan membawa keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau itu sudah berkah, itu melekat di situ, maka kebaikan itu akan selalu ditambah, kenikmatan juga akan ditambah gitu. Jadi itu ternyata bisa mengantarkan pada proses berikutnya, itu menyiapkan generasi. Nanti pada waktu kita belajar tentang pelajaran dari Nabi Ishak, itu adalah melanjutkan pelajaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada
mewariskan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, itu dari Ibunda Hajar dan Ibunda Sarah. Lalu kita masuk ke belajar dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Di Quran itu kita bisa menemukan ada dua ayat yang hampir sama bentuknya gitu ya. Yang itu disampaikan oleh Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan. Yang satu menceritakan kisah Nabi Ibrahim, yang satu untuk menceritakan kisahnya Ismail. Yang di Maryam 41 itu wadkur fil kitabi Ibrahim. Ceritakan wahai Muhammad kisah Ibrahim yang ada di dalam Al-Qur'an. Innahu kana siddiqon nabiyya. Karena sesungguhnya dia adalah nabi yang siddiqon. Dia itu adalah orang yang membenarkan lagi dia seorang nabi. Kemudian di 54-nya itu juga ada perintah wadkur fil kitabi Ismail. Juga ceritakan Muhammad kisah Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di. Ini julukannya Nabi Ismail, shadiqal wa'di. Orang yang menepati janji. Orang yang ya shadiqal wa'di, membenarkan janji, yang benar janjinya. Wa kana rasulan nabi, dan dia juga rasul dan nabi. Jadi kita memang juga memang sengaja diberi kisah Nabi Ismail untuk diceritakan oleh Nabi Muhammad itu. Dan memang ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sana. Apa yang tadi kita pakai perspektif orang tua, yaitu pelajaran dari Nabi Ibrahim, kita sekarang membacanya dari perspektif atau dari POV Nabi Ismail sebagai anak. Jadi beliau itu jadi anak yang solih seperti itu. Itu pertama itu adalah tumbuh dari doa dan harapan orang tua. Belum lahir, beliau sudah dapat doa. Jadi kalau hari ini di Majelis Taklim SPJ ini ada ibu-ibu, ada ukhti-ukhti yang belum menikah. Mulai sekarang doa itu. Kita yang sudah menikah belum punya anak, kita kirim doa untuk calon anak kita, calon cucu kita, calon menantu kita, silahkan. Karena doa itu gak akan terhalang oleh masa dan tempat begitu. Dia bisa nembus. Nabi Ismail lahir sebagai jawaban dari doa panjang Nabi Ibrahim yang diberikan, dihadirkan ketika Nabi Ibrahim sudah sepuh. Bukan sekedar keinginan biasa gitu ya. Apalagi kemudian lahir karena dalam hitung-hitungan ala Gen Z hari ini tuh rasionalnya dia mampu. Kan hari ini kan kita bisa mendapati ada fenomena child free itu karena saking rasionalnya, saking kritisnya dan saking rasionalnya Gen Z. Mereka tuh punya hitung-hitungan untuk membesarkan anak sampai hingga dia itu sukses. Itu membutuhkan biaya itu kira-kira per anaknya itu 4 miliar. Kalau kemudian Anda itu tidak mampu melakukan itu, jangan dulu punya anak. Jangan buru-buru, jangan meninggalkan anak, begitu kan ya. Ini bukan semata-mata begitu, tapi ini adalah berawal dari tadi tauhidullah fondasi, lalu meminta kepada Allah untuk menghadirkan sejak sebelum anak itu ada, gitu. Doa. Lalu kita juga tahu bahwasannya Nabi Ismail itu dibesarkan dalam suasana orang tua yang solih, yang memiliki ketaatan total kepada Allah. Sehingga dia juga belajar itu. Dia taat kepada orang tuanya dalam rangka taat kepada Tuhannya. Itu bisa kita lihat fenomenanya pada proses perintah korban yang kemudian dia jawab. Kemudian Nabi Ismail ini sejak usia remaja, masih dewasa muda atau remaja muda, itu sudah mandiri dan bertanggung jawab. Diceritakan dia itu adalah anak yang dia terpisah dari bapaknya, dia hanya dengan ibunya, tetapi dia tetap tumbuh jadi orang hebat, anak hebat. Padahal di situ kan ada banyak keterbatasan. Berarti kita juga ambil pelajaran anak tangguh itu tidak lahir, tidak bergantung pada kelengkapan fasilitas. Maka orang tua juga nggak boleh punya mindset seperti itu nggak punya fasilitas merasa nggak bakal bisa menghasilkan generasi yang kuat. Kalau dalam pandangan Islam itu
kebaikan itu tidak terletak pada orang tua lengkap atau yatim atau piatunya. Kebaikan itu tidak pada kekayaan. Kalau kaya pasti baik, kalau miskin pasti nggak baik. Enggak. Imam Syafi'i itu dibesarkan oleh ibu yang miskin, ya, yang juga anaknya itu, Imam Syafi'i itu dalam keadaan yatim sejak kecil. Itu bisa melahirkan anak seperti itu, yang kemanfaatannya itu lintas generasi, yang dia wariskan dengan kemudian menghasilkan dasar-dasar kodifikasi fikih gitu ya. Itu sangat membantu sekarang. Imam Bukhari juga sama. Kemudian kita juga bisa lihat, bisa jadi juga seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu lahir dari keluarga bangsawan, kaya raya, fasilitas terpenuhi, guru-guru terbaik. Juga bisa lahir gitu. Jadi ternyata bukan pada pasti kaya, pasti baik. Kalau miskin pasti nggak baik. Enggak. Bisa kedua-duanya. Kalau Rasul dalam hadisnya kan, ajaibnya perkara orang beriman itu semua hal bisa jadi kebaikan. Sesuatu yang itu seperti kelebihan, kenikmatan, dia syukuri, akan jadi kebaikan. Sesuatu yang dirasakan seperti kesempitan, ujian, kesulitan, tapi kemudian dia bersabar, itu juga akan jadi kebaikan. Jadi ternyata penentu kebaikan itu bukan apa yang menimpa kita, tetapi penyikapan yang tepat menghadapi apa yang menimpa kita. Itu yang kita bisa lihat, kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ismail itu adalah beliau juga menjadi generasi yang tangguh sejak dini. Lalu terlibat dalam ada proyek gitu ya, proyek keluarga. Kalau kalau Nabi Ibrahim itu ada perintah untuk membangun Ka'bah. Kalau kita yang diberikan kepada kita umat Muslim hari ini sebagai khairu ummah itu kan kita harus melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, mungkin kita menyiapkan anak-anak kita itu memiliki proyek yang sama dan kita untuk melakukan dakwah di tengah masyarakat. Jadi bukan sekedar visi itu, visinya orang tua itu ketika membesarkan anaknya itu bukan cuman supaya nanti anak saya ini bisa masuk ke sekolah favorit, nanti kemudian nilainya IPK-nya bagus, dapat kerjaan gajinya tinggi, nanti dia kalau sudah tua dia itu bisa membantu saya atau merawat saya. Bukan raihan yang seremeh itu gitu loh. Visi kita itu harus terbiasa memiliki visi besar. Saya sedang menyiapkan calon pemimpin adil untuk umat ini, yang akan mengembalikan sumber daya alam negeri ini dalam pengelolaan yang tepat, membebaskan Afrika itu dari penjajahan, membebaskan Palestina itu dari penjajahan Israel. Visi-visi besar seperti itu, bukan sekedar raihan-raihan sifatnya personal. Itu. Dia menjadi pemimpin yang solih dan didoakan itu, ya ini ya. Jadi mendidik anak bukan hanya untuk sukses pribadi, tapi juga dalam rangka merealisir satu visi besar. Dan Nabi Ismail itu adalah bukti dia itu atau contoh di mana menjadi pemimpinnya pun itu termasuk dalam doa yang disampaikan gitu loh ya, termasuk yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu dijanjikan oleh Allah, engkau akan kami jadikan sebagai imam, maka kemudian Nabi Ibrahim kan menjawab, wa min dzurriyyati, juga anak cucu keturunanku ya Allah, kan gitu kan ya. Jadi itu sementara kalau dari Nabi Ishak itu diantaranya adalah beliau kan lahir dari pasangan yang usianya pada saat itu sudah sangat tua, Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah, yang sebelumnya dikira dalam perhitungan manusia itu mandul. Maka di situ kita juga bisa lihat ini benar-benar karunia dari Allah. Lalu beliau ini kan dari Nabi Ishak yang satu itu menurunkan para nabi-nabi. Kesolihan yang dicetakkan oleh Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak itu berarti dia lanjutkan ke bawah, ke generasi-generasi setelahnya. Nah itu juga harus kita ajarkan begitu. Sejak waktu kita tuh punya anak sekarang ini, maka kita juga menasihatkan kepada dia, ketika kita ajarkan dia sholat, dia nanti juga harus seperti itu. Ketika kemudian kita bicara, misalkan dalam bentuk doa,
Semoga anak soleh nanti jadi pemimpin yang adil, yang dicintai rakyat, yang mencintai rakyatnya. Dan nanti lahir dari anak cucu keturunanmu itu juga ada yang begini, ada yang begitu. Nah itu sehingga kemudian dia juga berpikirnya itu tidak hanya untuk dia gitu, tapi untuk generasi kebaikan itu akan dia wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Itu karena ini nanti melahirkan para nabi-nabi setelah Nabi Ishak gitu. Kita juga bisa belajar Nabi Ishak yang solih itu ya berasal dari ayahnya yang solih, ibunya yang solih, rumah yang solih, lingkungan keluarga yang solih. Ini ya disampaikan dalam Al-Anbiya 72. Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepada Ibrahim. Ishaknya solih, Yakubnya juga solih. Masing-masing kami jadikan orang yang solih. Lalu berikutnya mewariskan doa dan harapan kebaikan lintas generasi. Nabi Ibrahim selalu mendoakan anaknya, Nabi Ishak melanjutkannya. Ini bagaimana Nabi Ibrahim kan juga berdoa agar dzurriyyah, anak cucu keturunan terus itu untuk menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, saya kira mungkin itu ibu-ibu kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ismail yang kemudian akan menurunkan Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Dari Nabi Ibrahim ada Nabi Ishak, lahir Nabi Yakub, lalu nabi-nabi yang ditetapkan oleh Allah sebagai nabi untuk para Bani Israel. Dari satu rumah, dari satu keluarga bisa lahir sejarah umat manusia. Maka sebenarnya porsi atau peran yang kita mainkan ketika kita itu menyempurnakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di rumah itu sebenarnya sangat penting, sangat berperan. Kita yakini itu bukan sekedar untuk anak kita hidup saat ini, enggak. Kita itu bisa melahirkan satu peradaban hebat dari rumah yang sekarang sedang kita siapkan. Meskipun kita hanya diberi misalkan satu anak saja, anak tunggal saja, seperti Nabi Ismail sendiri, gitu. Nabi Ishak sendiri, Nabi Muhammad. Jadi tidak kemudian kalau begitu harus anaknya punya banyak, padahal belum tentu juga kemudian kebaikan itu terletak pada banyaknya. Jadi Islam tidak menetapkan kebaikan itu pada banyak atau sedikitnya, tetapi pada ketaatan. Kebaikan itu melekat pada ketaatan, karena disitulah nanti akan ada keberkahan. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Aku mengikuti Nasrul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.